Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Angga Sipit 195. Nah oke guys, di video sebelumnya kan saya melakukan proses mutasi keluar ya, atau cabut berkas, dan proses mutasi masuk ya. Sebelumnya ini mutasi keluar atau cabut berkas di Samsat Karawang nih guys, motor saya ya, Beat Karbu ini guys. Nah terus kemarin, tepatnya seminggu yang lalu, saya proses mutasi masuk karena berkas saya di Samsat Karawang udah beres ya. Saya di Samsat Karawang itu proses mutasi masuk atau cabut berkas kalau nggak salah tanggal 25 Maret ya. Sejak program pemutihan itu kan tanggal 20 Maret ya awal. Terus saya tanggal 25 Maretnya melakukan cabut berkas atau mutasi keluar ya dari Samsat Karawang menuju ke Samsat Subang. Nah, saya dihubungi oleh Samsat Karawang, bukan dihubungi tepatnya ya, tapi udah dikasih tanggal gitu ya. Jadi tanggal 7 Mei saya balik lagi ke Samsat Karawang untuk mengambil berkas gitu guys ya. Mengambil berkas saya, yang berkas motor saya ya, yang sudah beres dan tinggal mutasi masuk di Samsat Subang. Nah, saya mutasi masuk di Samsat Subang itu tanggal 8 Mei guys. Dan sekarang sudah tanggal 15, ini subuh-subuh nih guys ya. Nah, jadi ini tinggal pengambilan STNK motor ini guys. Tinggal pengambilan STNK, plat nomor, dan BPKB baru. Nah, untuk pengambilan STNK itu terhitung 7 hari atau seminggu ya dari proses mutasi masuk guys. Nah, untuk pengambilan BPKB 1 bulan setelah proses mutasi masuk guys. Nah, kalau sekarang ini tentang pajak, masih sama tentang pajak ya, pajak kendaraan bermotor. Tapi bukan motor ini guys ya. Jadi ini motor ini. Ini motor Beat FI, ini punya orang tua saya dan atas nama orang tua saya juga guys ya. Jadi ini pajaknya mati ya 5 tahunan. Jadi mau ganti kaleng nih guys ya. Ini pajak 5 tahunan ya. Ini motor taat pajak gitu guys ya. Beda dengan motor saya. Kalau ini taat pajak. Jadi ini mau ganti kaleng. Dan sebelumnya ini saya cek dulu di aplikasi Sapa Warga ya. Dan totalnya sekitar 370 ribuan ya. Totalnya ini guys, ini saya cek di aplikasi Sapa Warga ya, dan totalnya sekitar 370.000. Nah, untuk syarat-syarat pajak 5 tahunan, kalau nggak salah ya, fotokopi STNK, terus fotokopi BPKB, fotokopi KTP pemilik ya yang ada di STNK, terus STNK asli, BPKB asli, dan KTP asli ya. Itu kalau nggak diwakilkan ya. Kalau yang atas nama KTP-nya atau atas nama STNK-nya langsung membayar pajak gitu guys ya. Berhubung ini diwakilkan oleh saya gitu ya, anaknya, saya baca-baca di internet sih kalau diwakilkan itu minimal 1 kakak ya. Berhubung saya masih 1 kakak dengan orang tua saya, jadi saya harus bawa fotokopi kakak gitu guys ya, dan KTP asli saya gitu untuk menunjukkan bahwa saya anaknya gitu guys ya. Tapi itu kemungkinan sih nggak berlaku di seluruh Samsat gitu ya. Tapi ya kita ikuti aja alurnya ya. Jadi nanti saya tanya-tanya dulu di Samsat Subang apakah bisa tanpa surat kuasa ya. Harusnya sih pakai surat kuasa yang ditandatangani di atas materai gitu guys. Harusnya seperti itu ya. Jadi ini hasil saya cek di aplikasi Sapa Warga ya. Totalnya segini untuk ganti plat ya, atau pajak 5 tahunan. Segini nih guys ya. 368 kalau nggak salah ya. Ya segitulah ya. Nih saya tampilkan di sini. Jadi langsung saja. Ini hari ini juga ya, subuh-subuh ini saya mau ke Samsat Subang pagi-pagi banget karena untuk proses pajak 5 tahunan itu harus dibawa motornya guys ya, untuk melakukan cek fisik, gesek nomor rangka dan nomor mesin gitu guys ya. Sama kayak proses mutasi keluar atau mutasi masuk ya. Jadi harus bawa motornya, terus gesek nomor rangka dan nomor mesin ya. Jadi ini mau sekalian guys. Ini sekalian pajak 5 tahunan dan sekalian ambil STNK dan plat nomor motor saya gitu guys ya. Jadi langsung saja kita ke Samsat Subang untuk melakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin ya, atau cek fisik motor ini untuk melakukan bayar pajak 5 tahunan guys. Oke, langsung aja.
Oke guys, ini saya sudah sampai di Samsat Subang ya, dan ini saya lagi ngikut antrian untuk melakukan cek fisik atau gesek nomor rangka dan nomor mesin. Dan saya juga tadi sudah tanya-tanya kepada security di Samsat Subang untuk syarat-syarat bayar pajak 5 tahunan atau ganti kaleng itu apa aja. Dan kata security bilang untuk bayar pajak 5 tahunan itu di Samsat Subang syarat-syaratnya STNK asli, BPKB asli, terus KTP asli dengan sesuai dengan STNK ya, dan BPKB gitu, namanya sesuai gitu ya, pemilik pertama gitu guys ya. Dan untuk fotokopiannya satu lembar gitu ya, jadi yang asli dan fotokopian satu lembar gitu guys ya. Dan ini saya lagi ngikut ngantri dulu ya, karena untuk proses bayar pajak 5 tahunan atau ganti kaleng itu memerlukan cek fisik ya, harus cek fisik dulu, jadi harus dibawa motornya guys ya. Jadi ini saya lanjut kalau udah selesai, kalau udah beres ya proses cek fisiknya. Oke guys, jadi cek fisik ini sudah beres ya. Tadi saya ngantri 30 menit, terus menunggu hasil cek fisik keluar juga 30 menit, jadi total 1 jam ya. Dan kalau sudah beres proses cek fisik, ini kita lanjut ke bagian pengesahan ya, atau legalisir ke loket pelayanan cek fisik ya, loket pelayanan cek fisik. Nah, kalau di Samsat Subang ini loketnya ada di sebelah kiri gedung utama tuh, di bagian situ ya. Jadi cari aja loket legalisir. Jadi berkasnya kita masukin ke sana guys ya. Dan seperti biasa untuk cek fisik ini kayaknya udah di seluruh Samsat sudah jadi rahasia umum ya. Untuk cek fisik itu harusnya gratis, cuman ya udah pada tau lah ya. Jadi katanya buat beli rokok katanya ya, seikhlasnya gitu. Jadi saya kasih aja 15.000 ya guys ya. Langsung kita ke loket legalisir guys. Nah oke guys, jadi untuk berkas tadi sudah saya masukkan ke bagian loket pengesahan cek fisik atau loket legalisir ya. Yang kalau di Samsat Subang itu ada di sebelah kiri ya, loket pengesahannya. Jadi untuk loket pengesahan ini nanti berkas kita dicek ya, dicek apakah udah lengkap atau belum ya. Jadi nanti dikasih stempel ya, atau dilegalisir selanjutnya mau kemana gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja guys. Nah oke guys, jadi ini saya sudah dipanggil sesuai dengan nama di STNK ya. Dan untuk berkasnya sudah dilegalisir juga ya, atau dikasih stempel. Dan selanjutnya ini saya diarahkan untuk masukkan berkas ini ke loket progresif ya. Untuk loket progresif itu ada di dalam gedung utama gitu ya. Jadi masuk ke gedung utama gitu guys ya. Ada di sebelah kanan ya. Di gedung utama, bisa tanyakan aja ke front office ya di Samsat Subang ini. Oke. Langsung saja kita ke loket progresif guys. Nah oke guys, untuk berkas sudah saya masukkan ke bagian loket progresif ya, dan di sini kita tinggal menunggu lagi nama kita dipanggil ya. Tadi kata loket progresif untuk bayar pajak 5 tahunan biasanya dipanggil langsung ke kasir katanya ya. Jadi kita tunggu aja nama kita dipanggil sesuai dengan nama di STNK. Dan ini untuk Samsat Subang ini penuh banget ya guys ya. Nih ngantrinya sampai ke bawah-bawah duduknya ya, seperti ini. Ramai banget guys. Jadi langsung aja kita skip dulu videonya ya, biar gak terlalu kepanjangan. Nah oke guys, jadi di kasir BJB Samsat Subang ini ada 2 kasir, kasir 1 dan kasir 2. Dan tadi saya dipanggil oleh kasir 2 nih guys ya, dan diminta bayar senilai 369 ya. Jadi sesuai dengan di aplikasi Sapa Warga yang saya tunjukkan di awal video ya guys ya. Jadi sekarang kita nunggu lagi untuk pengambilan STNK. Cuman untuk pengambilan STNK di Samsat Subang ini untuk stok distribusi materialnya itu habis gitu guys ya. Jadi mau nggak mau diterbitkanlah STNK sementara gitu guys ya. Seperti ini nih ya. Ini untuk info lebih lanjutnya nanti bisa di WA katanya ya. Jadi ya mau nggak mau nanti kita kesini lagi untuk pengambilan STNK gitu guys ya. Jadi kita tinggal nunggu aja STNK sementara kita keluar ya. Kita nanti dipanggil lagi, oke? Nah oke guys, jadi untuk STNK sementara atau kwitansi STNK ini beserta KTP asli yang ada di berkas sudah saya terima ya. Tadi saya dipanggil, dan ini saya lagi menuju proses cetak plat nomor ya, atau TNKB. Jadi langsung saja kita cetak plat nomor kita guys.
Oke guys, jadi ini adalah kwitansi STNK yang di bagian belakangnya sudah ada stempel dari Samsat Subang sebagai pengganti STNK sementara. Karena untuk bagian belangkonya itu distribusi material STNK-nya lagi ada keterlambatan ya untuk di Samsat Subang. Jadi kita cuman dikasih kwitansi STNK 1 lembar aja gitu guys ya. Dan untuk plat nomor atau TNKB ini juga sudah beres, sudah dicetak ya. Dan seperti di bagian cek fisik, untuk bagian cetak TNKB itu sama ya, ada punglinya juga guys ya. Jadi kasih aja seikhlasnya gitu ya, sesuai keinginan hati, mau berapa pun gak apa-apa ya, katanya nggak maksa. Dan untuk pajak ini sesuai dengan di aplikasi Sapa Warga 368.200 ya, jadi dibulatkan 369.000 ya. Dan untuk sekarang ini saya mau kasihin resi pengambilan STNK atau plat nomor motor saya guys ya. Jadi untuk bayar pajak 5 tahunan motor ini udah beres, jadi sekarang tinggal motor saya guys ya. Untuk proses pengambilan STNK dan plat nomor motor saya nanti di video berikutnya gitu guys ya. Jadi ini beda video gitu guys ya. Dan untuk sekarang kemungkinan video ini udah beres ya guys ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Semoga bermanfaat.